بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isyatina linaili sa'adah wa ridha amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum rawahu at-Tirmidzi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak perumpamaan yang dapat dicermati saudara saat orang menunaikan ibadah puasa. Ternyata orang yang berpuasa, kalau dia berpuasa diibaratkan seperti kendaraan bermotor. Dan motor tersebut kalau sudah dipakai, maka boleh jadi tidak ada istirahat terus menerus, maka boleh jadi motor itu akan rusak. Demikian halnya dengan ibadah puasa. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, ternyata tidak makan, tidak minum, maka boleh jadi akhirnya menurut Rasulullah menjadi sehat. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan orang yang menunaikan ibadah zakat. Ternyata saudara ada hal yang menarik. Diumpamakan orang yang menunaikan zakat itu diilustrasikan. Ketika kita diberikan hidangan jeruk, maka orang yang berzakat diilustrasikan sekali lagi, maka jeruknya itu sebelum dimakan, kulitnya dibuang terlebih dahulu, bijinya dibuang terlebih dahulu. Apa yang terjadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata orang yang memakan jeruk tersebut dia menjadi sehat. Karena kenapa? Bijinya dibuang, kulitnya dibuang. Demikian halnya dengan orang yang berzakat. Orang yang berzakat berarti sebelum mengonsumsi makanannya, memakan hartanya, maka yang terjadi saudara yang dimuliakan oleh Allah, tadi harta dia maka diberikan kepada yang lebih berhak, seperti ilustrasi. Jeruknya dibuang terlebih dahulu, bijinya terlebih dahulu, dan akhir orang yang berzakat menjadi sehat. Orang dalam surah As-Sams, pada asbah man zakata, sungguh telah beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya berarti dia mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berhasad, tidak berburuk sangka. Termasuk juga ketika dia mendapatkan rezeki Allah, maka dia senantiasa bersyukur sampai dia mengeluarkan zakat. Berbeda dengan orang yang tidak berzakat, saudara. Sebaliknya, orang yang tidak berzakat diilustrasikan ketika dihidangkan dengan jeruk, maka berbeda. Kulitnya tidak dibuang, bijinya tidak dibuang. Pertanyaan bagi kita, bagaimana? Apakah orang yang mengkonsumsinya makanan itu menjadi sehat atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Boleh jadi tidak mengandung protein, justru mengandung penyakit. Itu karena ada unsur-unsur yang dilakukan. Demikian halnya dengan orang yang tidak berzakat, hartanya tidak dikeluarkan, dikeluarkan semuanya. Ada orang lain, ada hak anak yatim, maka boleh jadi seperti halnya tadi jeruk akan menjadi kotor. Demikian halnya orang yang senantiasa tadi tidak berzakat berarti. Saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ilustrasikan ilustrasi yang lain, orang yang berzakat dan yang tidak berzakat diilustrasikan dengan orang diberikan seekor ayam setelah dipotong ayam itu. Orang yang berzakat lagi-lagi diilustrasikan setelah ayam itu dimakannya, tentunya dibersihkan melompat pada ayam itu dibuangnya, potong ayam pun dibuangnya. Akan sehat ayam itu. Demikian hanya orang yang berzakat. Sekali lagi saudara,
tidak berzakat. Ketika dihidangkan dengan seekor ayam tadi tersebut, kalau dipotong kemudian dibuang, tidak dibuang. Kotorannya pun apalagi tidak dibuang. Tentunya saudara, harta yang kita miliki, harta yang kita makan tercampur pada kotoran. Sehingga Rasulullah menegaskan orang yang berzakat akan terhindar dari segala mara bahaya. As-sadaqah tudfi'ul bala. Orang yang berzakat, orang yang bersedekah akan dijauhkan dia dari mara bahaya, termasuk berbagai macam penyakit. Dan yang Allah tegaskan pada kelanjutan surah Al-Qur'an, "Qad khaba man dassaha." Sungguh telah merugi orang yang telah mengotori dirinya, termasuk hartanya. Mengingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang menarik. Kenapa Allah menggambarkan orang yang menunaikan zakat, apapun yang dihajatkannya, apapun yang diinginkannya, itu akan senantiasa dia menjadi berkah. Bahkan Allah jadikan dia sebuah urusan yang lebih mudah. Kita bisa lihat dalam surah Al-Lail, Allah telah tegaskan, adapun orang yang senantiasa memberikan sedekah, zakat, bersedekah, ingat wattaqu, dan dia bertakwa. Karena Allah dalam kajian Ramadan orang puasa tak lain adalah annakum tattaqun, agar bertakwa. Demikian halnya orang yang berzakat saudara, bertakwa dia mengeluarkan hartanya karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bertakwa kemudian bertakwa bil husna, Allah akan mengganjarkan amal kebajikannya, Allah akan melipat gandakan pahalanya, berlipat ganda, 10 kali lipat amal kebajikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Bisa kita simak saudara dalam surah kedua, yaitu Allah telah tegaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'at habbah. Inilah ayat yang menjelaskan Allah akan mengganjarkan orang yang menunaikan amal kebajikan termasuk berzakat, maka akan diganjarkan oleh Allah 700 kali lipat. Rasa yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah akan mengganjarkan amal kebajikan 10 kali lipat, yaitu mana amal saleh. Amal saleh dari nafsu pada seorang melakukan amal kebajikan sekali lagi adalah untuk dia. Jadi ketika amal kebajikan Allah akan lipat dia 10 700 kali. Ini surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan di akhirat, tetapi juga di dunia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbakti terhadap gurunya, berbakti pada gurunya, kalau boleh jadi ada 5 kilo barangkali paling sekilonya ada sekilo 4.000, kalau 5 kilo berarti 20.000 rupiah. Ternyata saudara, karena dia melakukan amal kebajikan kepada gurunya, di bawah keranjang singkong itu isinya 5 kilo. Ingat Allah mengajarkan 10 kali lipat. Ternyata Allah menggerakkan hati sang guru tersebut, yaitu memberikan sedekah. Saudara, ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, patutlah bagi kita senantiasa menyucikan harta kita, menyucikan jiwa kita dengan berzakat. Masa menyucikan orang agar bisa sehat, sungguh bersih. Maka dengan berzakat, hati kita, jiwa kita akan bersih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang. Demikian Bung Cendrawati, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.